Oke, halo. Kali ini aku menjelaskan tentang histologi, simpel aja ya. Histologi dari upper respiratory tract dimulai yang pertama dari kavumnasi. Kavumnasi itu merupakan rongga pada upper respiratory tract. Kemudian ada jalan masuknya itu vestibulum nasi. Lah, pada vestibulum nasi ini uh, dia itu memiliki epitel selapis pipih tanpa tanduk dengan fibrisae. Fibrisae itu rambut-rambut halus yang fungsinya buat apa sih? Buat menyaring makromolekul seperti debu-debu supaya tidak masuk ke dalam pernafasan kita. Kemudian pada kavumnasi tadi juga dibagi menjadi dua, yaitu dibagi menjadi dua, kanan dan kiri oleh apa? Septum nasi. Septum nasi itu berisi tulang. Jadi dia pada bagian septum nasi itu terdapat dua mukosa, mukosa olfaktorius dan mukosa respiratorius. Nah, ini gambarnya mukosa respiratorius itu letaknya pada 2/3 inferior dari kavumnasi, sedangkan yang olfaktorius untuk pembau itu pada sepertiga superior kavumnasi. Kemudian kita akan membahas tentang mukosa respiratori. Mukosa respiratori itu memiliki ciri khas. Yang pertama, dia tidak ada sel pembau, tidak ada sel basal, kemudian tidak ada sel penyangga. Dia itu memiliki epitel berlapis pipih, berlapis silindris dengan kinosilia. Berderet silindris dengan kinosilia. Lah, fungsi dari kinosilia ini untuk apa sih? Untuk melakukan mukosiliari eskalator. Mukosiliari eskalator itu mekanisme silianya itu akan bergerak ke atas seperti mengayun untuk membuang partikel debu, bakteri dan lain-lain yang dia masuk yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh. Nah, itu namanya mukosiliari eskalator. Mukosiliari eskalator ini juga dibantu dengan adanya sel goblet. Sel goblet ini berfungsi untuk apa? Sekresi mukus. Mukus ini akan mentrap partikel-partikel yang seharusnya tidak ada di dalam respiratory tract, seperti debu bisa, apabila ada debu yang lolos dari fibrisae tadi atau rambut-rambut halus tadi. Kemudian bisa juga ada bakteri yang ada di situ. Dia coba dieliminasi melalui epithelial barrier, yaitu melalui adanya kinosilia dan goblet. Kemudian dia tuh ada membrana basalis. Kemudian pada lamina proprianya dia itu terdapat kelenjar-kelenjar seromukus. Kemudian pada bagian paling bawah itu terdapat tulang. Kemudian lanjut ke mukosa olfaktoria. Pada mukosa olfaktoria ada perbedaan. Di sini lebih dominan adanya sel penyangga, sel basal, dan sel pembau atau olfaktorius. Pertama, sel basal. Sel basal itu ukurannya paling kecil, letaknya paling di bawah atau basal. Kemudian dia intinya tuh ovoid, gelap, intinya di tengah. Fungsinya sebagai cadangan untuk sel penyangga. Kemudian ada sel penyangga yang dia tuh letaknya tuh di antara sel-sel olfaktorius sebagai penyangganya. Dia tuh memiliki inti yang bulat, kemudian intinya terletak lebih dekat ke permukaan, kemudian dia memiliki mikrofili, striated border, bentuknya memanjang. Kemudian dia ada lagi sel pembau atau sel olfaktorius. Dia memiliki inti bulat, open face type, intinya di tengah, bentuknya itu spindle, dan fungsi utamanya untuk menyalurkan impuls odor atau impuls bau menuju ke atas, yaitu pada bulbus olfaktorius, kemudian ke nervus olfaktorius. Dia jika ke permukaan akan membentuk akson. Nah, akson-akson ini, gabungan-gabungan dari akson ini membentuk suatu berkas-berkas saraf yang disebut dengan vila olfaktoria. Oke, kemudian ada faring. Pada faring ada bentukan yang sangat khas, yaitu transisi dari epitel berlapis pipih, epitel selapis pipih, berlapis pipih, epitel berlapis silindris, dan epitel berdelet silindris. Jadi ada transisional di situ. Untuk yang epitel berlapis pipih itu letaknya lebih dekat dengan orofaring. Kemudian ada lamina propria. Lamina propria ini lapisan di bawah epitel. Jadi dia di situ memiliki banyak kelenjar dan sabut elastis. Kemudian pada lapisan submukosa di bawahnya lagi terdapat tonsilla pharyngica. Kemudian ada laring. Laring di sini fungsi utamanya itu untuk membentuk suara melalui plica vokalis. Nah, di sini ada bentukan dari laring. Laring itu ada dua bentukan yang sangat khas, yaitu plica vocalis dan plica ventricularis, serta ada
cekungan atau celah disebut dengan sinus of Morgagni. Kemudian apa sih yang membedakan antara kedua ini? Yang membedakan yang pertama, pada plica ventricularis tidak ada ligamentum vocalis, kemudian tidak ada musculus vocalis, kemudian dia banyak memiliki kelenjar. Sedangkan pada plica vocalis dia memiliki ligamentum vocalis, memiliki musculus vocalis, kemudian dia fungsi utamanya seperti tadi untuk suara. Kemudian pada bagian epitelnya dia memiliki epitel berlapis berderet silindris dengan kinosilia sama, karena fungsinya kinosilia itu tetap diperlukan pada aparatus respiratory tract untuk melakukan mukosiliari eskalator tadi. Oke, aku rasa udah cukup.